nggak tahu ya, ada yang nyumbat gitu. Tidur juga nggak nyenyak karena mau nafas itu susah, miring ke sana miring ke sini, tetap aja kesumpet nih hidung. Terus tenggorokan tuh rasanya kayak ada yang gelitik-gelitik gitu, mau digaruk juga susah, dibatukin juga nggak reda-reda gatalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Yungna, semoga kalian semua masih dalam keadaan sehat, karena nikmat yang sesungguhnya adalah nikmat sehat. Kayak saya sekarang teman-teman. Jadi maaf juga ya kalau sekarang suara saya agak jelas, mungkin ngomongnya agak susah memang karena nggak tahu ya, ada yang nyumbat gitu. Tidur juga nggak nyenyak karena mau nafas itu susah, miring ke sana miring ke sini, tetap aja kesumpet nih hidung. Terus tenggorokan tuh rasanya kayak ada yang gelitik-gelitik gitu, mau digaruk juga susah, dibatukin juga nggak reda-reda gatalnya. Apalagi sekarang orang-orang sudah mulai parno dengan adanya virus corona atau COVID-19 yang sekarang sudah mulai masuk ke Indonesia. Wah, katanya orang Indonesia sih kebal virus corona. Awal-awal diperkenalkannya virus corona, awal-awal munculnya virus corona yang pada saat itu dimulai di negara Cina, tepatnya di kota Wuhan yang sudah terkenal dengan pasarnya. Katanya sih munculnya dari situ, tapi nggak tahulah ya, wallahu a'lam. Dan sudah mulai melebar juga ke negara-negara lain dan sekarang sudah masuk ke Indonesia. Teman-teman mungkin ingat pada awal-awal munculnya virus corona banyak juga meme atau mungkin candaan-candaan yang dibuat dari yang namanya corona itu. Mungkin teman-teman banyak banget menemukan meme atau candaan-candaan di internet atau mungkin di sosial media, banyak banget candaan tentang virus corona. Dan sekarang virus corona sudah masuk ke Indonesia. Mendengar berita hari ini ternyata virus corona benar-benar udah masuk ke Indonesia. Lusa itu mulai diberitakan kalau ada 2 orang yang sudah terjangkit virus corona, dan itu dinyatakan positif dan mulai dirawat intensif di salah satu rumah sakit. Dan kemarin hari Senin itu ada berita lagi, ada 19 orang yang dideteksi positif terkena virus corona. Dan tadi baru 3 jam yang lalu, hari ini itu sudah bertambah lagi menjadi 27 orang yang positif terkena virus corona. Gak tahu besok, semoga cukup 27 itu aja, jangan sampai bertambah lagi. Dan yang ke 27 orang yang memang sudah positif terkena corona, semoga segera sembuh, segera sehat kembali seperti sedia kala. Dan untuk masyarakat Indonesia, jangan khawatir, jangan parno, jangan cemas. Ayo kita sama-sama ikut serta mencegah agar virus corona itu tidak bertahan lama di negara kita, dan pemerintah di Indonesia dan di seluruh dunia bisa segera menemukan obatnya, antivirusnya, agar virus corona ini tidak lagi meresahkan masyarakat yang ada di dunia dan di Indonesia khususnya. Nah, ini berita yang aku baca hari ini. Jadi untuk kalau Senin kemarin kan sudah ada 19 orang yang positif terkena virus corona, sedangkan untuk hari ini ada bertambah lagi 8 orang yang terkena virus corona. Nah, pasien yang ke-20 itu merupakan perempuan berusia 70 tahun yang merupakan bagian dari penelusuran atau tracing dari subklaster Jakarta. Sedangkan pasien yang ke-20 itu merupakan perempuan berusia 47 tahun dan juga didapatkan setelah dilakukannya tracing dari subklaster Jakarta juga. Kemudian ada pasien yang ke-22 itu perempuan juga berusia 36 tahun dan yang diduga itu penularannya itu tidak terjadi di Indonesia. Kemudian untuk pasien yang ke-23 itu juga berjenis kelamin perempuan, itu juga penularannya tidak terjadi di Indonesia. Kemudian ada pasien yang ke-24 itu juga merupakan kasus impor, yaitu
maksudnya tidak tertular di Indonesia, dan pasien ini merupakan laki-laki berusia 46 tahun. Kemudian ada pasien yang ke-25, itu merupakan perempuan umur 53 tahun yang merupakan warga asing. Ini juga imported case, jadi kasusnya itu kasus impor, nggak tertular di Indonesia. Dan berikutnya itu terdapat pasien yang ke-26 merupakan pasien laki-laki berusia 46 tahun. Dia juga merupakan warga negara asing dan tercatat sebagai kasus impor. Dan yang terakhir, ya semoga ini yang terakhir ya, yaitu pasien ke-27 yang merupakan pasien laki-laki berusia 33 tahun yang merupakan warga negara Indonesia, tapi saat ini masih dalam kondisi stabil. Dari pasien-pasien tersebut tadi ada beberapa pasien yang memang memiliki penyakit lama, sehingga pasien tersebut harus diinfus dan diberikan tabung oksigen untuk perawatan. Tapi sebenarnya virus corona ini kan satu keluarga ya sama virus-virus yang sebelumnya pernah ada juga, yaitu virus MERS dan juga SARS. Tapi tingkat kematian yang diakibatkan dari virus corona ini tidak setinggi dari MERS ataupun SARS, karena menurut berita yang beredar itu tingkat kematian dari virus corona itu masih 3% dibandingkan dengan tingkat kematian MERS itu 10%. Jadi semoga virus ini segera mendapatkan penangkalnya dan segera terbasmi dari seluruh dunia dan tidak lagi meresahkan seluruh warga dunia, dan masyarakat juga bisa beraktivitas dengan nyaman, tenang, dan melakukan segala kegiatannya seperti biasanya. Tapi teman-teman pernah dengar juga gak sih, katanya ada seseorang yang berhasil menemukan antivirus. Orang itu siapa gitu namanya, aku lupa. Beliau adalah mantan dokter, tapi beliau telah dikeluarkan dari sebuah rumah sakit dan sekarang masih menjadi wanted, jadi masih dicari sama orang-orang juga, karena memang beliau katanya berhasil menemukan antivirusnya. Sedangkan di negara-negara lain, di negara Indonesia itu banyak artikel-artikel yang ada doa-doa juga yang bisa mencegah dari virus corona. Kemudian pokoknya ada yang mencoba mencari penangkal-penangkalnya ya. Tapi saya harap untuk masyarakat jangan sampai memanfaatkan momen ini, mungkin ada yang menimbun masker, karena kan sekarang sedang booming-boomingnya katanya dibutuhkan masker nanti biar gak menular atau biar gak tertular. Nah, untuk masyarakat jangan sampai memanfaatkan momen ini untuk hal-hal yang kurang baik. Mungkin nanti ditimbun kemudian dijual dengan harga yang enggak sewajarnya karena memang dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai kita berlebihan dan merugikan orang lain hanya untuk diri kita sendiri. Kita perlu ingat juga, karena kenapa sih Indonesia itu bisa bersatu? Kalau dalam sejarah atau mungkin pelajaran PKN juga, Indonesia itu bisa bersatu itu karena memiliki kesamaan penderitaan. Jadi kalau dari awal kita sudah disatukan dengan seperti itu, sampai akhir pun jangan sampai melupakan ketika orang lain menderita. Jangan sampai kita bertoleh ke belakang seperti itu, tapi ayo coba kita rangkul gimana caranya biar orang lain gak sampai menderita. Inilah saatnya kita semuanya sedang diuji mentalnya, diuji badannya, diuji fisiknya, kemudian diuji juga rasa cinta kita kepada saudara-saudara kita gimana. Jadi untuk seluruh masyarakat Indonesia, ayo sama-sama kita berjuang melawan virus corona. Sama-sama, gak boleh berjuang sendiri, karena berjuang sendiri itu berat. Jadi untuk teman-teman
teman-teman semuanya yang belum terkena, tetap jaga kesehatan. Dan teman-teman yang mungkin sudah mulai merasakan ada tanda-tanda, segeralah periksakan ke dokter agar nanti tidak sampai berlanjut dan bisa segera teratasi jika memang nanti hasilnya positif. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah mau mendengarkan, dan teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya atau mungkin ingin sama-sama memberikan solusi, bisa komen di kolom komentar. Terima kasih karena sudah berkunjung ke channel saya, dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.